Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mario Putra Jamal dari kelas Ki Perilaku Organisasi. Baik, saya akan menyampaikan hasil materi saya, yaitu tentang motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan dari dalam maupun dari luar diri seseorang untuk mengerjakan suatu tugas dengan sebaik-baiknya karena kebutuhan yang didasarkan pada kerangka acuan keberhasilan. Teori-teori motivasi. Teori hierarki kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik, meliputi rasa lapar, haus, tempat bernaung, seks, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, meliputi keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Yang ketiga, kebutuhan sosial, meliputi kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, meliputi faktor-faktor internal seperti harga diri, otonomi, dan persepsi, serta faktor-faktor eksternal seperti status. Yang kelima, yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi, aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk menjadi apa yang mampu dia lakukan, meliputi pertumbuhan, pencapaian potensi diri, dan pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Teori X dan teori Y. Teori X. 1. Karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindarinya. Yang kedua, karena karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dipakai, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal, di mana ini adalah asumsi ketiga. Yang keempat, sebagian karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain. Ada pula teori Y, yaitu 1. Para karyawan memandang pekerjaan sama alamiahnya dengan istirahat dan bermain. Yang kedua, seseorang yang memiliki komitmen pada tujuan akan melakukan pengarahan dan pengendalian diri. Yang ketiga, seseorang yang biasa-biasa saja dapat belajar untuk menerima, bahkan mencari tanggung jawab. Yang keempat, kreativitas, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan yang baik, didelegasikan kepada karyawan secara luas. Teori motivasi higienis, yakni bahwa hubungan individu dengan pekerjaan adalah sesuatu yang mendasar dan bahwa sikap seseorang terhadap pekerjaan akan sangat menentukan kesuksesan atau kegagalannya. Teori reinforcement mengabaikan kondisi dalam diri individu dan berkonsentrasi semata-mata hanya pada apa yang terjadi pada seseorang ketika merangsang perilaku dari dalam, dan memberikan alat analisis yang tajam kepada faktor-faktor yang mengendalikan suatu perilaku. Teori ekspektasi. Teori ekspektasi menyatakan bahwa kekuatan dari kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu tergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil tertentu, serta pada daya tarik hasil tersebut bagi individu. Teori equity. Teori equity yakni bila karyawan merasakan suatu ketidakadilan, mereka dapat membuat satu atau lebih dari 5 pilihan tersebut. Yang pertama, mengubah input atau outcome mereka ataupun orang lain. Yang kedua, berperilaku sedemikian rupa sehingga menyebabkan orang mengubah input atau outcome mereka. Yang ketiga, berperilaku sedemikian rupa untuk mengubah input atau outcome mereka sendiri. Yang keempat, memilih acuan perbandingan yang berbeda. Yang kelima, keluar dari pekerjaan mereka. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, yang pertama yaitu faktor internal dapat mempengaruhi pemberian motivasi pada seseorang antara lain. Yang pertama, keinginan untuk dapat hidup. Yang kedua, keinginan untuk dapat memiliki. Yang ketiga, keinginan untuk memperoleh penghargaan. Yang keempat, keinginan untuk memperoleh pengakuan. Dan yang terakhir, keinginan untuk berkuasa.
Adapun faktor eksternal juga tidak kalah peranannya dalam melaksanakan motivasi kerja seseorang. Faktor-faktor eksternal itu sebagai berikut. Yang pertama, kondisi lingkungan kerja. Yang kedua, kompensasi yang memadai. Yang ketiga, supervise yang baik. Yang keempat, adanya jaminan pekerjaan. Yang kelima, status dan tanggung jawab. Yang terakhir, peraturan yang fleksibel. Pentingnya motivasi dalam perilaku organisasi. Kemampuan ketua organisasi untuk memotivasi anggotanya akan sangat menentukan efektivitas ketua. Ketua harus dapat memotivasi para anggotanya agar melaksanakan kegiatan dan kepuasan kerja mereka meningkat. Jika ketua membiarkan anggotanya berjalan tanpa motivasi, maka bisa dipastikan kinerja organisasi yang buruk. Menemukan kegagalan program kerja bahkan terancam bubar. Fungsi pengarahan ini secara sederhana membuat anggota melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Baik, sekian dari presentasi saya tentang motivasi. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.